Satria, aku mau bahas soal pemberitaan di sosial media. Apa kamu setega itu sama aku, Sat? Ya, anggap aja nih konsekuensi ataupun resiko yang harus kamu tanggung. Tapi emang kamu benar nggak membantu aku sama sekali, Satria? Halo? Kenapa sekarang? Mas Satria, tolongin saya, Mas. Sekarang kamu ada masalah apa? Kenapa kamu nangis? Mas, Bapak Lari meninggal. Mulutnya penuh busa seperti keracunan, Mas. Tapi sekarang Pak Damian nuduh saya sebagai pelakunya, Mas. Mas Satria bisa tolong saya nggak? Tolong datang ke sini, Mas. Untuk usut semua kasus ini. Ya. Aku sana sekarang ya. Tapi aku minta tolong jangan pernah ada yang nyentuh jenazahnya siapapun. Iya, siap, Mas. Jovi, Tara! Jovi, Tara! Yanan, Yanan! Kita pergi ke rumah Valeri sekarang untuk olah TKP. memangnya ada apa, Dan? Valeri meninggal. Dan sekarang Damian, suaminya Valeri, dia malah nuduh Suster Sekar penyebab meninggal Valeri. Kita berangkat sekarang. Siap. Sebentar. Giliran masalah Sekar aja, Satria langsung gercep. Padahal situasi aku tuh lebih darurat, tau nggak? Tapi Satria nggak mau peduli. Tolong bawa jenazah untuk dilakukan otopsi ke rumah sakit. Jangan, Pak. Saya nggak mau kalau istri saya harus diotopsi. Saya nggak mau kalau jenazah istri saya harus dibedah. Tetapi dengan proses otopsi bisa membantu kita untuk mengetahui penyebab kematian korban dengan sangat akurat. Saya harap Anda bisa mengerti dan jangan menghalangi tugas kepolisian. Udahlah, Pak. Gak usah pakai gitu-gitu lagi. Saya udah tahu kok siapa yang udah bunuh istri saya. Saya minta Bapak untuk nangkep istri saya. Maaf, Mas. Kami tidak bisa menetapkan orang sebagai tersangka ataupun menangkap seseorang hanya karena dari omongan dan juga asumsi yang kurang jelas. Kami butuh bukti. Kalau Mas punya bukti, silakan. Kami terima. Lapor, Dan. Ya. Kami menemukan barang bukti sebuah suntikan bekas. Dan masih tersusun rapi di box bekas suntikan. Saudara Damian dan Saudari Widya. Apa benar kalian berdua punya hubungan yang spesial? Dan apa mungkin kalian sengaja menyingkirkan Valeri supaya hubungan kalian aman? Omongan Anda arahnya kemana ya? Saya nggak paham. Saya nggak ada hubungan apa-apa sama Widya. Anda mungkin bisa bilang Anda nggak punya hubungan apa-apa sama Widya. Tapi saya punya informasi bahwa adik ipar Anda ini pernah jatuh cinta sama Anda. Jujur, saya juga baru tahu kalau hal itu. Saya juga nggak nyangka kalau ternyata Widya punya perasaan sama saya. Kamu juga kenapa nggak bilang dari dulu, Wid? Kenapa kamu malah comblangin aku sama kakak kamu? Yang namanya cinta nggak harus saling memiliki. Dan aku nggak mau jadi perempuan yang bikin kamu durhaka sama mama kamu. Sekalipun aku sangat-sangat cinta sama kamu. Aku mencintai Laras. Tapi sampai sekarang Laras belum juga ditemukan.
Apa ini artinya cinta aku ke Laras juga nggak harus memiliki? Ya, Saudara Sekar, saya perlu tahu apa yang Anda lakukan sebelum dan sesudah meninggalnya saudari Valerie. Saya sudah melakukan tugas saya sebagai perawat sesuai SOP dari dokter Mas Satria. Dan saya udah ngasih obat dengan benar. Dan waktu Mbak Valerie meninggal, posisi saya itu ada di kolam renang bersama Mbak Widya dan Lily. Jadi saya sangat yakin bukan saya pelakunya, Mas. Oke, sebelum memberikan obat-obatan, apakah Anda mengecek tanggal kadaluarsa obatnya? Saya selalu cek. Dan saya udah ngasih obat dengan benar, Mas Satria. Oke. Laporna, Ya. hasil pemeriksaan suntikan terdapat sisa insulin. Dan itu tidak boleh diberikan kepada saudari Valerie. Itu mengindikasikan ada kelalaian. Dan Suster Sekar bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Mas Satria, saya nggak mungkin ngasih insulin ke dalam obat itu. Saya yakin ada orang yang sengaja mau ngancurin nama baik saya dan ngancurin karir saya. Tenang, tenang. Ini baru temuan. Kita masih harus perlu membuktikan kebenarannya. Mas Satria, tolong saya, Mas. Saya nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Tolong saya, Mas. Saya nggak mau ditahan. Ya. Kalau itu permohonannya, saya akan usahakan Anda untuk tidak ditahan. Hanya saja tetap menjadi tahanan rumah. Dan itu pun Anda harus mengajukan surat permohonan serta melakukan wajib lapor. Dan satu hal lagi, Anda harus kooperatif. Kapanpun pihak kepolisian memanggil, harus datang ke kantor. Baik, Mas Satria. Tidak boleh keluar kota, tidak boleh pergi jauh-jauh, sebagaimana diatur oleh pasal 31 KUHP. Dan saya akan menjadi penjamin Anda. Aku harus cari petunjuk dari arwah Mbak Valerie. Mbak Valerie, apa kamu mau kasih tahu sesuatu? Ikuti saya. Kasihan amat lu, bisa jadi yang dituduh. Gimana ceritanya? Kok bisa jadi lu ngebunuh orang, bunuh semut aja lu takut, apalagi orang. Ya itu dia, Bang. Saya kan gak ngelakuin apa-apa. Bang Jali bisa nggak bantuin saya selidikin soal kasus ini? Bang, saya udah difitnah. Saya juga yakin kok arwahnya Valerie pasti nggak tenang karena tahu saya nggak salah. Tenang, tenang. Kita pikirin aja dulu. Mulai sekarang, Sekar udah gak akan pernah bisa lagi ganggu aku sama Satria. Maksudnya gimana? Maksudnya Sekar udah gak akan ganggu hubungan kamu sama Satria lagi gitu? Lebih tepatnya, gak akan pernah bisa ganggu lagi. Kenapa gak bisa? Emang Sekar kenapa?
Karena aku dapat kabar kalau Sekar itu udah jadi tersangka di dalam kasus kematiannya Valerie. Valerie itu pasien yang dia rawat. Mas Satria stop. Berhenti Mas. Kenapa? Aku kayak kenal suara piano itu. Suaranya mirip lagu yang dimainin Mbak Valerie waktu di kafe sebelum dia meninggal. Sekar? Kenapa? Kok minta berhenti? Mas Satria dengar suara piano nggak? Piano? Gak ada suara piano? Aku bisa ngerasain aroma Mbak Valerie di sekitar sini. Sayangnya aku nggak bisa lihat. Kalau gitu Tante berharap Sekar terbukti telah membunuh pasiennya. Dengan gitu kan dia dapat hukuman seberat-beratnya tuh. Ya enggak? Aku juga berharap kayak gitu, Tay. Semoga ya. Tante telepon Satria dulu ya. Sebentar ya. Halo, Ma. Sat, kamu jangan deket-deket Sekar. Karena dia tersangka kasus pembunuhan. Apa sih, Ma? Mas Satria nggak usah anterin saya pulang ya. Saya bisa jalan kaki kok dari sini. Tapi udah malam, Sekar. Bahaya, aku anterin aja. Gak apa-apa Mas, saya nggak enak sama mama kamu. Saya nggak mau ngerusak hubungan kalian. Kamu turutin aja maunya mama kamu. Lagian kan saya emang tersangka pembunuhan. Udah Mas Satria nggak usah khawatir. Saya aman kok. Sekar, jujur aku nggak akan tenang kalau ngebiarin kamu pulang sendirian. Di satu sisi aku mau anterin kamu pulang, tapi di satu sisi aku juga nggak bisa maksa. Kalau emang kamu mau pulang sendiri ya oke, tapi hati-hati dan kabarin ya. Iya Mas Satria. Dan satu hal lagi Sekar, aku janji sama kamu, aku akan pulihkan nama baik kamu. Aku nggak akan tinggal diam. Makasih Mas. Sama-sama. Aku permisi ya. Hati-hati Mas. Lili kangen, Ma. Lili sabar ya. Mama udah tenang di surga. Mama udah gak kesakitan lagi. Lili doain Mama ya, biar Mama tenang di surga. Siapa yang bawa kursi roda ke sini? Lili, mau istirahat kan? Yuk, mau naik kursi roda Mama nggak? Ciao. Kematian Valerie malah bikin gue nggak bisa ngasilin duit lagi. Gimana ya caranya biar gue bisa bikin open donasi lagi? Sama aja. Percuma gue udah pura-pura baik selama ini.
Nggak ada sepeser pun harta warisan itu buat gue. Semua atas nama Lili. Gimana ya caranya ya? Siapa yang main piano malam-malam ya? Pasti kerjaannya Lili nih. Lili! Lili! Nggak ada orang. Perasaan tadi pianonya bunyi deh. Kayaknya gue harus nyakitin Lili. Biar gue bisa bikin open donasi lagi. Bang. Mbak. Apaan sih lu nyari-nyari gua? Pasti mau minta tolong ya? Bang. Tadi saya ketemu sama arwah Mbak Valeri. Mbak Valeri. Apa kamu mau kasih tahu sesuatu? Ikuti saya. Dia suruh saya ikutin dia. Tapi ketika sampai di sini, dia menghilang. Tolong bantu saya, Bang. Cari tahu soal kematian Mbak Valeri. Saya yakin dia datang untuk kasih petunjuk. Siap. Emang tuh lakinya bisaan dia ngefitnah lu jadi pembunuh. Padahal lu sendiri lagi berjuang untuk cari keadilan, cari tahu.